Penyebaran COVID-19 atau virus corona di Indonesia belum juga menunjukkan penurunan. Kerumunan dengan orang-orang banyak, tapi sebisa mungkin berkegiatan secara lebih terbatas. Ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terburuk penularan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, dan dijauhkan dari virus-virus yang tidak baik dan hal yang tidak baik. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Nama saya Eliana Priscilla dari Pendidikan Tata Boga tahun 2017 yang insya Allah akan membantu jalannya acara ini kali ini. Nah, acara kita kali ini yaitu Studion atau studi online. Jadi, kita memanfaatkan media digital untuk tetap belajar bersama. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah seputar COVID-19. Nah, berdasarkan data, sudah 1.528 orang yang terinfeksi virus COVID-19 dan 85 orang dikatakan sembuh, lalu sebanyak 136 orang meninggal dunia. Nah, melihat keadaan seperti ini, kita sedih banget kan? Nah, oleh karena itu, kita harus saling bahu-membahu untuk bekerja sama memutus tali penyebaran COVID-19 ini nih. Nah, oleh karena itu, dalam acara kita kali ini, yaitu Studion mengangkat tema Physical Distancing for Future Protecting sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, keren banget kan acara kita kali ini? Acara kita kali ini akan dimoderatori oleh Ketua Umum KPM UNJ tahun 2020, yaitu Hidayatullah. Kepada Kakak Dayat, boleh banget nih langsung memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak Eliana telah sebagai pembuka di acara kita pada hari ini. Jadi teman-teman semua, kembali lagi dengan KPM UNJ dengan studi online ya. Salah satu program yang saat ini sedang, kalau teman-teman mungkin musim sedang pembelajaran jarak jauh, sekarang kita tetap harus bisa produktif dengan segala kemungkinan yang ada. Kali ini KPM UNJ mengadakan yang namanya studi online dengan tema yang hari ini sedang booming, tidak hanya di Indonesia teman-teman semua, yaitu tentang COVID-19. Jadi kita membatasi temanya yaitu Physical Distancing for Future Protecting, upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Teman-teman semua, hari ini saya tidak sendiri. Kita akan bincang-bincang dengan narasumber yang sangat handal di bidangnya tentunya. Kita akan hari ini dibincang-bincang dan ditemani oleh Ibu Sri Handayani. Beliau adalah dosen mikrobiologi UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dayat dan Eliana. Terima kasih sudah diundang sore ini. Alhamdulillah, kabar saya baik. Semua kalian semua juga baik. Kita semua juga baik. Bisa melaksanakan semua kegiatan dengan lancar. Amin. Gimana Bu, sekarang udah hari keberapa work from home nih? Udah luar biasa sekarang ya. Jadi hari ini kita akan diskusi Bu tentang salah satu hal yang bisa dibilang pandemi ya Bu ya. Sudah menjadi hal yang harus kita tanggulangi bersama, kita perangi bersama tentang COVID-19. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang tema besar kita tentang physical distancing ke depannya ini sebagai upaya pencegahan itu, kita harus tahu dulu sebenarnya sih, jadi COVID-19 atau ini corona ini makhluk apa, dari mana, dan seperti apa Bu? Boleh Bu, silakan. Ya, terima kasih. Coronavirus ya. Coronavirus ini adalah nama kelompok virus. Jadi mungkin kalau teman-teman semua tahu bahwa virus masuk dalam kelompok mikroorganisme, jadi makhluk yang sangat kecil, ukurannya sangat halus, tetapi sebetulnya dia juga bukan sel. Jadi dia tidak sama dengan bakteri, dia tidak sama dengan jamur, dia punya karakteristik yang khusus. Ukurannya sangat kecil, kalau
kita tahu bahwa satuan ukuran untuk virus adalah nanometer. Oleh karena itu hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Jadi tidak bisa dengan mikroskop yang ada di lab kita gitu ya, atau bahkan dulu mungkin waktu SMA pernah pakai yang ada cerminnya itu ya. Nah, itu nggak bisa kelihatan ya. Jadi dia harus menggunakan mikroskop elektron. Kemudian virus ini punya kelompok-kelompok sendiri. Sekarang ini yang sedang naik daun atau yang sedang kita bicarakan adalah coronavirus. Kenapa kok namanya corona gitu ya? Coronavirus karena dia adalah kelompok organisme atau virus yang strukturnya dia seperti ada crown atau mahkotanya. Mungkin bisa ditayangkan di slide 1 ya. Ini ya. Jadi ini adalah kelompok virus yang seperti mahkota, di luarnya kelihatan ada kayak mahkotanya, kemudian dia menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Lalu kita sebetulnya sudah kenalan dengan coronavirus ini bukan hanya kali ini, tapi sebelumnya di tahun 2002 pernah juga ada SARS gitu ya, mungkin pernah mengalami atau enggak nih? Kemudian ada yang MERS juga dari China, dari Guangdong kalau nggak salah. Ya, kalau sekarang COVID ini dari Wuhan. Nah, kemudian ada yang MERS juga. Ini juga dulu membuat heboh karena penyebarannya begitu cepat dan menimbulkan korban yang demikian banyak. Nah, virus ini sangat boleh nanti kita ganti. Virus ini sangat istimewa atau khusus gitu ya, karena dia hanya bisa memperbanyak diri kalau dia berada di dalam tubuh atau sel makhluk hidup. Jadi dia harus masuk dulu ke dalam sel, baru kemudian dia bisa memperbanyak diri. COVID adalah penyakit. Kayaknya kemarin sempat ada yang tanya juga nih ke saya, Bu, bedanya antara coronavirus dengan COVID itu apa? Dua hal yang berbeda atau seperti apa, Bu? Ya, kalau kita bicara coronavirus itu adalah kelompok organisme. Seperti yang tadi saya sampaikan, boleh ke slide yang tadi sebelumnya, bahwa coronavirus itu bisa meliputi ada yang virus SARS-CoV tadi, ada MERS-CoV, ada sekarang kita ada corona yang untuk penyebab COVID itu kita sebut sebagai SARS-CoV yang 2. Jadi mirip dengan SARS-CoV yang pertama. Lalu penyakitnya adalah COVID, corona, virus infectious disease. Jadi penyakitnya namanya adalah COVID. Kalau coronavirus adalah kelompok virusnya. Nama virusnya adalah SARS-CoV-2. SARS. Ya, jadi ada coronavirus, ada SARS-CoV-2, ada COVID-19. Nah, itu semua. Ya, kalau coronavirus adalah nama kelompok besarnya. Dia nanti akan memiliki banyak kelompok yang tadi banyak anggota, ada SARS-CoV, ada MERS-CoV, dan sekarang ada SARS-CoV yang 2. Gitu ya. Iya, jadi teman-teman semua, jadi tadi udah dijelaskan nih sama ibunya. Jadi narasumber kita hari ini menjelaskan ternyata ada berbagai kategori. Jadi ada SARS-CoV-nya, ada COVID, ada Corona. Jadi yang kita kenal sekarang itu, wah COVID-19 tuh sama sama Corona, ternyata beda teman-teman semua. Ya. Kalau Coronanya sama, dia adalah makhluk yang virus yang punya Corona. Dulu awalnya disebut sebagai nCoV ya, mungkin pernah tahu, novel coronavirus 19 sebelum diberi nama. Lalu diberi nama SARS-CoV-2 itu pada Februari oleh WHO karena oleh taksonomi International Committee Taxonomy of Virus itu diberi nama SARS-CoV-2, lalu WHO memberi nama penyakitnya adalah COVID-19. Iya. Ya. Jadi sebelum diketahui nama nCoV saja, novel coronavirus. Novel coronavirus, ya. Nah ini COVID-19 ini Bu, sekarang kan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengatur rakyat Indonesia khususnya itu adalah dengan physical distancing. Dulu sebenarnya istilahnya itu social distancing ya Bu ya. Sekarang diganti jadi physical distancing. Sebenarnya gejala dari virus ini sendiri dan kenapa kita harus sampai physical distancing itu segimana berbahayanya sih Bu virus ini? Gejala-gejalanya tuh
harus kita waspada sampai kita harus jauh-jauh dari orang dan lain sebagainya? Iya, baik. Kalau gejalanya mirip dengan flu yang lain, meskipun ada juga bedanya. Dia biasanya ada demam, ya udah ciri khasnya demam. Kemudian ada sakit tenggorokannya, ada batuk pilek mungkin sedikit. Tapi yang kemudian berbahaya adalah bisa menimbulkan kesulitan bernapas karena menyebabkan pneumonia. Ini yang kemudian sangat diwaspadai. Selain itu, dia menyebar begitu cepat. Kita tahu kan dari hari ke hari jumlahnya naiknya begitu cepat, tidak hanya di wilayah Indonesia tapi juga dunia, gitu ya. Jadi itu betul-betul harus diwaspadai. Nah, kenapa kemudian ada social distancing atau physical distancing? Nah, kedua istilah ini dulu awalnya adalah social distancing. WHO kemudian mengubahnya menjadi physical distancing. Jadi gini, si virus ini tadi, virus SARS-CoV-2 ini menyebar itu diketahui melalui yang namanya droplet. Droplet adalah percikan ludah. Ya, percikan ludah yang ukurannya kecil. Ya, jadi setelah dicek, sekarang memang masih sedang diteliti karena virusnya virus baru, masih sedang diteliti apakah betul juga tidak melewati airborne, meskipun WHO saat ini masih menyatakan dia tidak disebarkan melalui udara, tapi disebarkan melalui droplet. Jadi kalau virus itu nyebarnya beda-beda ya. Tahu DBD kan ya? Tahu DBD, ya. Nah, kalau DBD nyebarnya pakai apa? Nyamuk. Pakai nyamuk, betul. Jadi vektor penyebarnya adalah nyamuk. Oleh karena itu, yang kita berantas adalah nyamuknya. Kan tidak perlu physical distancing kalau seseorang DBD, ya enggak? Betul, Bu. Ya, nggak perlu jauh-jauhan kalau DBD, karena bukan itu masalahnya gitu. Nah, masalah di COVID ini atau di penyakit COVID ini adalah karena virusnya menyebarnya melalui droplet atau percikan ludah. Nah, percikan ludah ini menyebarnya kurang lebih 1 sampai 1,5 meter kurang lebih itu. Jadi kalau dari mana sih percikan ludah? Seseorang yang sedang bicara, kemudian batuk, bersin, bahkan bernafas, sebetulnya itu mengeluarkan percikan ludah yang sangat halus. Dari dalam, kalau seseorang terkena virus ini tadi, maka percikan ludahnya mengandung virus. Oleh karena itu kita gitu jangan sampai kena, betul. Itu droplet itu ukurannya kurang lebih 5 sampai 100 mikron. Itu dia kalau nyebar, karena cukup besar sebenarnya ya, dia akan jatuh gitu. Karena besar dia akan jatuh. Tapi kalau ukuran lebih kecil dari itu, dia akan nyebar terus jauh. Jadi ada penyakit-penyakit yang disebabkan karena airborne atau karena udara, kayak flu biasa ya, influenza kita nyebarnya lewat udara. Kalau ini nyebarnya diketahui sampai saat ini terutama adalah melalui, karena lewat droplet jangan deket-deket dong, supaya tidak kena dropletnya. Kenapa mesti jauh-jauh? Karena nanti kalau kita tidak tahu apakah seseorang itu menderita atau terinfeksi virus atau tidak. Untuk yang muda-muda, iya, kalau yang muda-muda kan kadang gejalanya nggak kelihatan. Karena daya tahan tubuhnya baik, nggak kelihatan bahwa dia sakit gitu. Dia nggak bahkan tidak muncul. Mungkin beberapa cerita ada beberapa artis juga ya yang kena dan itu tidak menunjukkan gejala yang parah gitu. Ya, sehat aja, tahu-tahu dia bawa virusnya. Nah, kalau kita bertemu dengan orang seperti itu, ketika bicara, itu bisa nyebar, betul, dropletnya. Oleh karena itu, untuk mencegahnya kita harus berjarak. Nah, awalnya diberi nama dia jarak. Awalnya diberi nama social distancing, jarak sosial. Tapi kemudian WHO meralat, mengubah frasanya, mengubah istilahnya, diubah menjadi physical karena sebetulnya yang penting adalah fisiknya. Secara sosial kita tetap bisa berinteraksi kok. Iya, walaupun secara virtual kan gitu masih boleh kita ngobrol kayak begini. Ya, kita kan berinteraksi secara sosial ya, tapi fisiknya yang nggak boleh gitu. Jangan ketemu karena dikhawatirkan itu. Nah, droplet ini satu mungkin bisa ditayangkan slide saya yang ketiga, Dayat. Yang ini. Itu. Berikut. Yes. Nah, ini kita lihat. Kalau ada orang SARS-CoV-2 yang penyebab COVID tadi, dia batuk atau bersin, kemudian ada droplet, gambar di atas ada droplet mengandung virus itu, ya. Dropletnya tadi bisa
Kalau orang tidak mengenakan masker, si penderita juga tidak mengenakan masker, itu bisa langsung masuk ke hidung dan mulut orang lain itu tadi. Jadi kita ngobrol, si A ngobrol sama si B, si A penderita langsung ngobrol begitu tidak tanpa pelindung, maka si B bisa terkena dropletnya. Nah, iya, nanti dia terinfeksi. Ya, cara yang kedua bisa yang gambar yang di bawah kita lihat. Tadi sudah disampaikan bahwa dropletnya bisa menyebar sekitar 1 sampai 1,5 gitu ya. Nah, itu droplet itu kemudian jatuh kemana? Bisa Benda-benda ke meja, mati, ya? ke benda-benda di sekitar kita, betul. Oleh karena itu, selain harus jaga jarak, juga rajin cuci tangan. Karena tangan kita megang segala macam itu. Iya. Megang meja, megang alat tulis, megang yang mungkin ketika orang berbicara, si penderita tadi berbicara atau batuk atau bersin, itu akan kena. Beberapa penelitian sudah melaporkan bahwa virus ini bisa bertahan di benda-benda dengan daya tahan yang berbeda-beda. Iya. Kalau bahannya plastik gitu, berapa lamanya? 2-3 hari. Bahannya dari logam, bahannya dari kayu gitu ya. Nah, benda-benda di sekitar kita kan begitu. Pegangan betul, pintu Bu. kan dari logam. Tiap hari kita megang pintu, Bu, ya. Nah, itu pegangan pintu. Jadi pakai sikut aja gitu disenggol ya. Nyalain lampu semua harus pakai sikut ya. Nah, itu lift, tombol lift. Semua orang pegang lift, tombolnya, yang menekan tombol lift itu menggunakan tangan. Jadi ini dilihat bahwa gambar yang bawah tadi, kemudian kalau dropletnya jatuh di permukaan, lalu terpegang oleh tangan, apakah itu telepon ataukah yang lain, kemudian tangannya ke wajah, bisa ke mulut, bisa ke hidung, itu bisa masuk. Itu sebabnya kenapa cepat sekali. Oleh karena itu, orang-orang diminta untuk menjaga jarak. Nah, kalau tidak perlu sekali, jangan keluar, di rumah aja. Nah, di rumah aja, teman-teman. Ya. Hashtag di rumah aja. Di rumah aja, karena kita tidak tahu kalau kita keluar, apakah kita bertemu dengan penderita atau tidak. Sekali bertemu dengan penderita, kemudian orang itu pulang ke rumah, di rumah ada banyak orang. Iya. Kan menularkan. Nah, itu langsung cepat sekali, betul. Menyebar. Oleh karena itu pada tanggal 2 Maret pertama kali kita di Indonesia melaporkan 2 orang yang kena ya. Betul. Tanggal 2 Maret 2 yang kena di daerah Depok. Itu juga kena dari WNA. Kemudian nyebarnya cepat banget, sekarang sudah 1.500 lebih. 500 Iya, lebih. Bu. Betul, karena terus, dan sudah 31 provinsi kalau tidak salah sampai hari ini ya. Hari ini 31 Maret sudah 31 provinsi. Yang belum melaporkan kalau tidak salah Gorontalo. Mudah-mudahan tidak kena gitu. Ya, jadi itu kenapa ada physical distancing tadi. Secara fisik saja, secara sosial boleh berinteraksi, boleh ngobrol lewat Zoom dan seterusnya boleh, tapi secara fisik dihindari. Kalau terpaksa sekali harus keluar beli makanan, beli kebutuhan, maka gunakan masker. Lalu tangan selalu harus rajin dicuci. Paling bagus cuci tangan pakai sabun. Kalau tidak ada air dengan sabun, baru dengan hand sanitizer. Betul. Jadi bawa kemana-mana. Kalau belanja juga misalnya ke swalayan, nanti pegang troli ya. Trolinya dipegang lagi dari bekas orang lain, itu juga virus juga ya. Makanya lebih baik di rumah aja kalau nggak perlu gitu. Oke. Ya. Teman semua, jadi tadi sudah dijelaskan nih, ternyata emang penyebaran COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 ini ya, atau yang lebih familiar yang kita dikenal itulah virus corona, itu cepat sekali teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua tetap di rumah aja ya, lakukan hal-hal yang positif di rumah aja, dengan hal-hal yang mungkin kalau golongan mahasiswa sekarang lagi disibukkan dengan pembelajaran jarak jauh atau tugas juga mungkin ya. Jadi itu nggak apa-apa teman-teman semua, itu untuk teman-teman semua terhindar dari COVID-19 ini. Ternyata pola penularannya tadi ada 2 teman-teman semua. Bisa dari droplet, atau juga ternyata droplet itu kita jatuh di benda-benda yang setiap hari kita pegang teman-teman semua. Jadi harapannya yang mudah-mudahan kita tadi anjurnya sering cuci tangan, terus pakai hand sanitizer. Nah ini saya ada sedikit pertanyaan Bu.
bedanya orang yang cuci tangan dengan orang yang pakai hand sanitizer, apakah sama aja atau mana yang lebih baik dan mana yang harus dianjurkan sebenarnya gitu? Atau sekarang kan ini banyak yang jualan hand sanitizer, Bu. Seberapa efektifkah hand sanitizer untuk bisa menangkal virus corona seperti itu, Bu? Ya, baik. Sebelum ke sana, saya sedikit menambahkan bahwa yang kita lakukan menjaga jarak, mencuci tangan itu adalah dalam rangka memutus rantai penularan. Ya, jadi supaya kita tidak tertular dan mungkin orang juga menularkan. Gitu. Sama seperti tadi mungkin saya ingatkan ke DBD. Kalau DBD putus rantai penularannya dengan memberantas nyamuknya. Ya, kalau kita karena ini lewat droplet maka jaga jarak dan tadi cuci tangan itu ya tujuannya untuk memutus rantai penularan. Baik, kenapa perlunya pakai cuci tangan? Slide saya yang kedua tadi. Slide yang kedua. Baik, yang ya next yang tadi. Setelah ini, yap. Ini adalah kalau kita lihat strukturnya. Nah, cuci tangan pakai sabun. Di sabun itu ada bahan aktifnya, ada deterjen, surfaktan. Ya, biasanya surfaktan kimia. Nah, apa sih fungsi dari sabun ini sebenarnya? Kok bisa mematikan virus? Virus itu tersusun, ada strukturnya, ada lemaknya. Mungkin yang gambar yang di atas bisa ditayangkan, ditunjuk, lipid bilayer, lipidnya saja dilihat ya. Itu kan lemak ya. Nah, lemak itu bisa hancur, bisa larut dengan sabun, dengan alkohol. Ya, contohnya. Nah, oleh karena itu mencuci tangan dengan sabun itu lebih dianjurkan. Kenapa? Kalau pakai sabun, begitu kita mencuci kan akan membilas dengan air, sehingga sisa-sisa virus yang mungkin belum terkena sabun bisa terbilas oleh air. Kemudian tangan kita semua kena air itu akan lebih sempurna tercuci. Jadi lebih disarankan mencuci tangan dengan sabun, lebih efektif ya, lebih efektif dibandingkan kalau hand sanitizer. Nah, hand sanitizer baik juga kalau tidak ada air dengan sabun. Kita di perjalanan, tadi terpaksa belanja. Saya juga kalau belanja bawa itu di kantong tuh. Ya, kalau mau pegang troli, habis pegang troli ya terus itu lagi. Karena kita tidak tahu troli tadi misalkan dipegang oleh siapa. Atau kita buka pintu mall atau pintu mana gitu ya. Itu kan harus segera dibilas dan tidak ada air dengan sabun, gunakan hand sanitizer. Hand sanitizer bahannya biasanya alkohol. Alkohol fungsinya juga melarutkan lemak. Jadi lihat, kalau lipidnya tadi, virusnya kan bulat nih. Bulet. Nah, yang buletan tadi itu lemaknya gitu. Nah, kalau terus kena sabun atau kena alkohol, itu hancur. Bubar nggak tuh yang bulatnya tadi? Dia bubar dan virusnya menjadi tidak aktif lagi. Dia akan, katakanlah itu mati gitu. Karena ini sebenarnya bukan makhluk hidup, jadi saya tidak mengatakan mati, tapi dia tidak aktif atau hancur. Itu jelas ya kira-kira ya. Jadi kenapa kita pakai sabun, kita pakai alkohol, karena untuk menghancurkan virusnya. Kok virusnya bisa hancur pakai sabun dan pakai alkohol? Karena ada lemak di situ. Sabun dan alkohol menghancurkan lemaknya. Dan protein, ada banyak protein juga di situ. Lemak dan protein bisa hancur karena deterjen ada di sabun, surfaktan, juga ada tadi alkohol. Kemudian ada H2O2, ada banyak bahan aktif di sabun dan hand sanitizer. Iya. Teman-teman semua, jadi info terbaru tentang COVID-19 di Indonesia secara nasional ini per update tanggal 31 Maret ini sudah yang terkonfirmasi positif ada 1.528 orang atau 2.000 pasien. Itu cuma 1 bulan sudah 1.500 teman-teman semua. Terus yang sudah meregang nyawa atau yang meninggal saudara-saudara kita ada sekitar 136 yang meninggal dunia. Tiap harinya itu rata-rata kurang lebih 10-15 orang harus meregang nyawa karena COVID-19 ini. Sudah masuk Ibu beberapa pertanyaan yang tentang diskusi kita hari ini. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, saya Fitri dari biologi PJ juga ini Bu. Iya. Bagaimana cara kita melakukan physical distancing saat berada di tempat umum?
Misalnya di mall atau di pasar untuk keperluan keluarga gitu. Nah ini mungkin hashtag di rumah aja jawabannya, apa gimana Bu? Iya, betul. Paling utama kalau nggak perlu tadi di rumah aja, tetap bisa melakukan aktivitas di rumah gitu ya, dimaksimalkan. Tapi kalau terpaksanya harus keluar, tadi apakah beli keperluan ataukah mungkin justru harus ke rumah sakit atau kemana, itu tetap diusahakan jaga jarak. Sekarang di tempat-tempat umum sudah biasanya dikasih penanda tuh. Iya, Bu. Di bandara atau di mana bangkunya itu ada bangku yang diberi tanda silang ya. Jadi nggak boleh duduk jejer-jejer. Jadi boleh duduk, kemudian ada bangku yang ditanda silang, lalu sebelahnya lagi baru boleh diduduki dan seterusnya. Ketika antri, saya konsualayan kemarin juga antri, ada tanda garis merah. Jadi berdirinya harus di garis merah, tidak boleh melewati garis merah. Satu dengan yang lain diberi jarak sekitar 1 sampai 1,5 meter kurang lebih kalau di tempat umum seperti itu. Tapi kalau kemudian tidak ada tanda-tandanya, gimana mau antri busway nih tadi sangat terpaksa harus pergi dan harus naik busway atau naik kendaraan umum lain, tolong jaga jarak sendiri. Jadi mundur sendiri dari kalau paling depan berapa, Anda mundur, lalu minta dengan sopan kepada orang di belakang Anda untuk Pak mohon maaf bisa mundur sedikit, beri jarak kurang lebih 1 meter. Nanti yang lain akan niru insya Allah. Jadi kalau kita sudah melakukan itu, yang lain juga akan niru. Apalagi sekarang informasi tentang itu sudah banyak ya di mana-mana. Saya kira orang-orang juga sudah paham tentang itu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaannya Fitri tadi ya. Iya Bu. Oke, itu ya Fitri. Jadi kita harus tetap hashtag di rumah aja ya. Terserah di rumah mau ngapain terserah ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Ini dari Kak Iklin, Kadip PSDA KPM UNJ. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya ingin bertanya bagaimana tips untuk mengajak orang di sekitar rumah, terutama daerah desa yang terkadang kesadaran untuk physical distancing-nya kurang. Ini kadang-kadang masih ada aja Bu orang-orang yang ngeyel, yang ya itu kan diri saja dan sebagainya gitu. Tentang hal ini atau edukasi tentang physical distancing. Seperti itu Bu. Kan kalau di era selain pemahaman, kadang-kadang mereka juga memang butuh untuk orang-orang tertentu mau tidak mau harus keluar. Dia harus atau mencari rezeki, entah keperluan yang lain, beliau harus keluar. Ya mau tidak mau kita juga harus memberitahu bahwa sekarang kondisi kita sedang seperti ini. Kemudian untuk mencegahnya adalah mengurangi keluarnya, kemudian menjaga jarak itu tadi. Kalau misalnya mahasiswa didengarkan ya, tidak didengar yang diajak bicara lebih, kamu kan masih mahasiswa gitu deh kadang-kadang ya. Nah, bisa membantu dengan mengajak kepada perangkat desa yang berwenang. Biasanya sekarang di desa juga sudah banyak pengarahan-pengarahan tentang itu. Jadi ada di masjid juga sudah ya, beberapa masjid sudah membatasi, jadi tidak melaksanakan sholat jamaah misalkan, dan itu untuk di desa-desa saya kira juga sudah banyak. Mudah-mudahan ke depan yang kita bisa lakukan hanya itu. Kalau kita tidak bisa didengarkan, mungkin kita minta bantuan orang lain yang bisa membantu menyampaikan dan lebih didengarkan oleh orang-orang di sekitar kita itu. Ya kalau di desa, tapi kalau di rumah kan kita tadi di rumah aja, jadi kita nggak perlu ketemu sama siapa-siapa ya. Ketemunya lewat phone atau lewat video call. Itu kira-kira. Video call. Teman-teman semua, berikutnya jadi ada lagi untuk mengedukasi saya rasa cukup Bu yang masuk pertanyaan mengenai kita studi online. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang COVID-19, kenapa harus physical distancing dan sebagainya, bisa nanti dijawab via WhatsApp, bisa menghubungi Kak Eliana dari PSDA KPM UNJ. Selanjutnya buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah tadi menonton 10 menit lagi. Yang sudah menonton. Jadi mudah-mudahan dengan adanya studi online hari ini teman-teman semua bisa paham dan tahu ya. Hashtag di rumah aja itu bukan hanya sekedar hashtag teman-teman semua. Ya. Jadi hashtag itu adalah benar-benar harus kita pegang utuh-utuh ya. Kalau social distancing tadi sudah dijelaskan sama ibunya. Jadi
physical distancing itu tetap kita bisa berhubungan sosial dengan virtual, dengan by online dan sebagainya. Insya Allah ini nggak nyebarkan ya Bu ya via Zoom kayak gini kalau kita kena virusnya. Iya, saya boleh tambahkan sedikit ya. Boleh saya tambahkan sedikit ya. Silakan Bu. Tadi yang kita bicarakan adalah memutus rantai penularan dengan physical distancing, cuci tangan dan seterusnya. Satu lagi yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuh. Jadi selain kita tadi di rumah aja untuk menjaga jarak, juga daya tahan tubuhnya ditingkatkan karena penyakit virus ini adalah yang namanya self-limiting disease. Jadi dia akan sembuh sendiri sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita baik. Tapi untuk orang-orang yang memang punya penyakit yang lain gitu ya, terutama kan yang sudah usia lanjut, kemudian punya penyakit diabetes, darah tinggi dan seterusnya, jantung, itu memang resikonya jauh lebih besar gitu. Nah, oleh karena itu daya tahan tubuh harus dijaga dengan tadi asupannya, makannya dijaga yang baik. Tidak harus makan yang mahal, tapi Anda makan teratur gitu ya. Kemudian menunya juga seratnya cukup, ada buah-buah tidak harus mahal, pepaya juga bagus, vitamin C-nya banyak gitu ya, vitamin E dan seterusnya, jambu dan lain-lain. Lalu istirahat, olahraga, jadi jangan mentang-mentang di rumah, kemudian rebahan. Ya mending kalau rebahan ngobrol sampai malam gitu ya, sehingga istirahatnya kurang gitu. Nah itu juga akan menurunkan daya tahan tubuh. Nah, kemudian memanfaatkan ini pertanyaan sudah saya mungkin memberikan masukan. Bosan Bu di rumah aja karena beberapa kali gitu Bu. Ini udah berapa hari saya kok rasanya bete banget deh Bu. Ada juga yang begitu cerita lewat WA gitu kan. Ada mahasiswa PA dan seterusnya. Ya buat aktivitas yang bermanfaat ya. Bermanfaat tidak hanya bagi orang lain juga bagi diri sendiri. Jadi kalau mungkin saya boleh kasih tips ya. Boleh ya, Bu. Ya, tips kalau di rumah aja bingung mau ngerjain apa, bagi 2 kelompok besar. Satu, pekerjaan atau aktivitas yang membantu orang lain. Kedua, aktivitas yang membantu diri sendiri, meskipun ujungnya membantu orang lain juga bisa membantu diri sendiri ya. Tapi secara ininya supaya mudah. Contohnya apa? Membantu orang lain. Kita lihat orang terdekat di rumah tuh siapa? Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Mungkin ada kakek, ada nenek yang bersama-sama dengan kakek dan nenek. Itu pasti banyak banget yang bisa dikerjain itu. Hari ini bantuin ibu apa? Bantuin ayah, besok mungkin beresin gudang atau beresin kebun gitu ya. Kemudian bantu adik belajar dan seterusnya. Dalam satu hari itu tolong dilihat supaya nggak bosan. Berikutnya ke diri sendiri. Diri sendiri mumpung nggak ke kampus, ada aktivitas pribadi yang udah lama nih, yang mungkin senang seni, belajar gitar misalnya. Nah, yang mbak-mbak senang masak, mungkin mau coba resep baru. Ya, ada mahasiswa saya yang kemudian membuat masker dari kain. Iya Bu. Masker dari kain, masker itu juga cukup bermanfaat dari kain. Ya, jadi meskipun bukan masker medis, tapi karena tadi kita sudah bicara lewat droplet ya. Jadi maskernya itu tetap bisa mengikat dropletnya, membantu untuk mengurangi penyebaran. Masker itu kemudian dibagi-bagikan. Boleh kepada orang-orang yang misalnya ada penjual pak sayur nggak pakai masker, bisa dikasih, itu bermanfaat kan? Ya, betul Bu. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda membantu orang lain, Anda senang, imunnya naik. Wah. Iya betul. Nah, karena kalau hati kita senang, imunnya juga akan baik. Tapi kalau bete, sedih, nah itu. Jadi jangan digedein betenya, jangan dibesarkan, tapi senangnya saja. Ya, saya kira itu deh dari saya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya itu teman-teman ya. Jadi di rumah aja harus melakukan sesuatu juga teman-teman. Jangan hanya rebahan ya. Ya mudah-mudahan rebahan mulu ya. Jadi jadi gendut ya. Rebahan aja ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua tadi bisa menyimak bagaimana physical distancing itu penting teman-teman semua untuk kita, karena tadi pola penyebarannya itu sangat mudah. Ya mudah-mudahan teman-teman semua di luar sana bisa tetap sehat selalu. Kita untuk yang mahasiswa nanti mudah-mudahan cepat segera ketemu lagi di kampus ya. Kampus bisa normal lagi. Ini sebentar lagi udah mau bulan Ramadan buat umat muslim apalagi. Ya mudah-mudahan nih sebelum Ramadan nih
kakak corona segera pergi lah ya. Amin, amin. Iya. Mudah-mudahan. Ya. Oke, teman-teman semua, mungkin itu yang dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat, tetap di rumah aja, tetap produktif walaupun di rumah. Ya, mudah-mudahan nanti kita segera ketemu di kampus kita tercinta untuk mahasiswa UNJ khususnya. Umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa beraktivitas seperti biasa lagi, seperti normal lagi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada kakak MC Mbak Eliana. Alhamdulillah Ibu, makasih banyak banget atas materinya. Jadi emang kita penting banget ya Bu untuk di rumah aja biar kita nggak terkena virus ini, ya kan? Makasih juga buat Kakak Dayat yang udah memoderatori acara kita kali ini. Semoga dengan adanya materi kali ini kita benar-benar ngerti kenapa sih pentingnya di rumah aja gitu kan. Bukan hanya hashtag yang digaungkan, tapi benar-benar aktivitas yang harus dijalankan. Nah, selanjutnya Ibu, makasih atas waktunya dan kerjasamanya Ibu telah memberikan materi yang benar-benar mudah banget buat dipahami. Nah, kurang lebihnya saya dan KPM mohon maaf, terima kasih. Buat teman-teman juga yang udah buat nonton, makasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar, kita terlebih dahulu jargon. Kita ada jargon Bu, namanya kalau misalnya saya bilang KPM UNJ, teman-teman atau Ibu bisa jawab meneliti membangun bangsa. Gitu ya. Oke. KPM meneliti membangun bangsa. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama.